Ibu Bapak dan Saudara, yang sudah sangat sering kita mendapatkan bimbingan, penjelasan. Perilaku yang buruk itu selalu merugikan orang lain dan merugikan diri kita. Kalau Anda berbuat yang buruk, apakah membunuh, menyakiti, mencuri, menipu, berbohong, dan lain-lain, ada yang lain yang menjadi korban. Selain keburukan kita bertambah. Tetapi kalau Anda tidak melakukan yang buruk itu, tidak melakukan, hanya berpikir saja, sebenarnya yang dirugikan hanya saudara sendiri. Keluarga, suami, istri, anak, lingkungan, orang lain tidak Anda rugikan. Karena Anda tidak melakukan yang buruk, hanya memikirkan yang buruk. Ketegangan ada dalam pikiran Anda yang rugi. Orang lain tidak rugi. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu yang buruk, yang lain pasti dirugikan. Lingkungan juga dirugikan. Dan keburukan Anda bertambah. Itu penjelasan yang sering kita dengar. Tetapi saya ingin menghubungkan perbuatan buruk itu dengan pikiran. Mengapa kita tidak boleh berbuat buruk? Kalau kita berbuat yang buruk, yang jelek. Kenapa ini? Ibu, Bapak, dan Saudara. Kalau kita melakukan yang buruk, yang jelek. Apalagi kalau yang buruk, yang jelek itu diulang-ulang. Maka yang buruk, yang jelek itu akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan memanggil-manggil kita. Ayo lagi, ayo lagi. Menjadi ketagihan. Itulah yang di dalam bahasa Dharma disebut melekat. Upadana, attachment, melekat. Kemelekatan terhadap perilaku yang buruk. Mengapa Bante yang buruk membuat kita ingin mengulangi lagi. Padahal itu buruk. Karena yang buruk-buruk itu memberikan kenikmatan. Kalau yang buruk itu tidak memberikan kenikmatan, kita tidak akan mengulangi lagi. Tidak ingin melakukan lagi. Tetapi kalau yang buruk-buruk itu memberikan kenikmatan, kita ingin melakukan lagi. Kenikmatan itu yang membuat melekat. Membuat ketagihan. Tidak persoalan merugikan yang lain atau tidak. Ibu, Bapak, dan Saudara. Sebenarnya, kehidupan kita sehari-hari itu yang paling banyak menguasai adalah kemampuan atau pikiran bawah sadar kita. Sedangkan kesadaran itu hanya mempunyai peranan 10%.
Selebihnya bawah sadar yang bekerja. Saya nanti akan memberikan contoh supaya mudah untuk ditangkap. Saudara mungkin akan berpikir, Bante, sekarang ini kan kita duduk di sini tuh. Kita akan sadar, Bante. Tidak pingsan, tidak mabuk, tidak tertidur, tidak mimpi. Sadar saya duduk di sini, Anda duduk di situ. Kami duduk di sini sadar, Bante. Iya. Tetapi Anda dikuasai oleh bawah sadar Anda hampir 90%. Kesadaran itu hanya berperanan 10%. Contoh, saudara. Di sana ada jam dinding besar. Sudah bertahun-tahun jam dinding itu ada di situ. Suatu saat saudara berpikir, tentu lebih baik kalau saya pasang di sana. Supaya gampang melihat. Kalau dipasang di situ, hanya yang duduk di sini yang bisa melihat. Yang duduk di sini nanti melihatnya harus begini. Termasuk di rumah Anda. Anda mempunyai ide untuk memindahkan jam itu. Anda sendiri. Tidak diminta oleh yang lain. Anda mencari tangga, naik, ambil jam itu dan ditaruh di sini. Tidak hanya di ruangan ini, di ruangan rumah Anda. Atau mungkin jam yang di sana dipindahkan ke situ. Nanti, kalau Anda perlu waktu untuk melihat jam, Anda akan melihat di sana. Oh iya, sudah saya pindah ke sini. Keinginan untuk memindah itu Anda sendiri. Yang memindah dan memaku jam itu Anda sendiri. Tetapi berapa kali Anda lupa. Pada saat Anda melihat jam, selalu melihat ke sana atau ke situ. Kadang-kadang sampai 3 bulan. Apalagi kalau saudara, bahasa Jawa mengatakan kesusu. Terburu-buru. Jam berapa sekarang tuh? Oh iya, sudah di sini. Karena bertahun-tahun Anda mendapatkan kenikmatan, karena bingung ini sudah jam berapa, saya terlambat atau belum, saudara mendapatkan jawaban yang melegakan, melihat jam ke sana. Itu kenikmatan. Membuang kebingungan, ini sudah jam berapa ya ini ya? Saya terlambat tidak? Saudara melihat ke sana berkali-kali. Dan di dinding itu saudara mendapatkan jawaban. Oh, baru jam 5 kurang seperempat. Sekarang Anda pindah ke sana. Sulit. Kalau kesadaran tidak hadir penuh, Anda tidak akan melihat jam di situ. Anda tetap mencari di sana terus. Sampai kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan. Tergesa-gesa. Oh iya, sudah di sana. Betapa kuatnya bawah sadar itu. Saudara tidak tertidur, saudara tidak mabuk. Saudara tidak setengah teler. Iya, sadar penuh, benar. Tetapi saudara dikuasai oleh bawah sadar saudara. Saudara masih lupa melihat jam di sana. Padahal sudah dipindah ke sana. Tong sampah. Dulu di kamar tidur Anda ada tong sampah. Nanti membuang kertas, membuang tisu ada di situ.
Lalu ada orang yang mengatakan, jangan kasih tong sampah di tempat tidur. Nanti rezekinya lari. Karena dari sampah itu kan muncul yang bau yang buruk-buruk, kotoran-kotoran disimpan di tong sampah. Di tempat tidur lagi. Kalau Anda tidur itu kan rileks. Nanti yang buruk-buruk itu masuk ke nafas kita. Tong sampah harus ditaruh di luar kamar tidur. Di dalam kamar tidur jangan ada tong sampah. Saudara, masuk akal ini. Mulai sore ini, tong sampah kecil saya pindah keluar. Saudara menganggap nasihat itu masuk akal. Dan saudara pindah sendiri. Tong sampah itu di luar kamar tidur. Nanti malam kalau saudara bangun, perlu minum atau perlu tisu untuk buang ingus, selesai ini lalu mau buang tong sampah. Oh iya, sudah di luar. Saudara masih mencari, biasanya tong sampah di sini. Oh, sudah tidak ada. Berapa kali saudara lupa ingin membuang sampah di sini? Berkali-kali. Padahal yang memindahkan tong sampah kecil dari tempat ini keluar kamar, saudara sendiri. Dan saudara memindahkan itu dengan alasan yang jelas. Tetapi saudara sendiri lupa. Ada lagi, saya mencatat banyak contoh. Ada yang mempunyai kebiasaan pagi minum kopi. Tidak ada makanan, tidak apa-apa, asal ada kopi. Saya pernah melihat seorang umat yang bertahun-tahun ketagihan kopi. Suatu saat tidak ada kopi. Kejadian itu membuat dia untuk membawa bubuk kopi. Waktu itu belum ada 3-in-1. Apalagi white coffee belum ada. Dia membawa bubuk kopi. Kalau sampai dia tidak bisa menyeduh kopi, bubuk kopi itu bahasa daerah mengatakan diuntut. Seperti minum uyer. Kemudian minum air. Tidak harus air panas, air dingin juga tidak apa. Sudah nyaman. Kopi itu memanggil-manggil dia. Bertahun-tahun dia mendapatkan kenikmatan dari kopi. Dan sekarang tidak ada kopi, dia menderita. Dia mendapatkan kelegaan membuang sampah di sini. Sekarang tong sampah dipindah ke situ. Kelegaan membuang sampah itu membuat kita melekat. Saat kita ingin mencari kelegaan karena ada sampah di tangan kita, kita mencari kemari. Oh iya, saya sudah pindah ke situ. Itulah kuatnya bawah sadar kita, Ibu Bapak dan Saudara. Itu persoalan memindah jam, tong sampah, minum kopi. Apakah tidak berbahaya kalau perbuatan-perbuatan buruk kita ulang-ulang? Tidak mudah untuk potong itu. Tidak mudah untuk menggantikan orientasi kita melihat jam di sana. Tidak mudah. Meskipun kita yang sudah memindah sendiri. Kita masih berkali-kali ingin melihat ke sisi yang lain. Masih ada contoh lagi. Ada seorang ibu. Biasanya yang suka belanja ini ibu-ibu.
Ibu ini mempunyai kebiasaan. Kalau dia belanja di toko, di mall, kemudian diberikan tas, kantong. Oh, kantongnya bagus, apalagi kalau mall-mall di Jakarta. Tidak kresek-kresek itu, ada. Kadang-kadang bagus sekali, ya. Kuat, ada pegangannya. Ibu ini selalu mengatakan, Mbak, boleh enggak Mbak, kantongnya tambah 1? Oh ya Bu, boleh. Tidak ada itu kasir yang mengatakan, enggak bisa Bu. Oh ya Bu, boleh. Dan dia selalu begitu. Setiap dia belanja, ada kantong yang bagus. Belum mulai belanja, dia sudah melihat kantong. Aduh, bagus kantongnya itu. Nanti saya mau cari tambahan 1. Lama-lama tidak hanya 1. Mbak, kantongnya tambah 2, boleh Mbak? Oh boleh Bu. Puas dia. Dia lakukan itu berkali-kali. Satu ketika temannya mengatakan begini. Sudah, jangan minta kantong tambahan. Secukupnya saja. Bisa enggak kamu? Cobalah. Ya, saya bisa. Pergi dengan temannya itu. Dia ada melihat kantong yang bagus. Di sini sudah kepingin minta tambahan. Tapi karena ada temannya itu, dia tidak berani minta. Besok aku mau pergi sendiri. Apalagi kalau melihat kantongnya bagus banget. Ulang tahun mall itu yang ke-10, kantongnya bagus. Aku minta 3. Mbak, kantongnya 3 lagi boleh Mbak? Ini kan belinya ini kan banyak banget. Ini kan nanti untuk dibagi-bagi. Oh boleh Bu. Semakin Anda mengulangi, bahwa sadar itu menjadi semakin kuat. Dorongan untuk mencari kantong ekstra semakin kuat. Berhati-hatilah dalam perbuatan yang buruk, dalam berbuat yang buruk. Itu akan menjadi kebiasaan yang sulit sekali untuk dipotong. Ada lagi. Dia menjadi karyawan. Kemudian naik tingkatannya, naik kedudukannya. Setiap dia mendapatkan tugas sesuatu, dia atur saja. Kalau misalnya belanja ini habis 500.000, dia atur saja supaya dia bisa mendapat paling tidak 10.000. Sampai tingkatannya ini naik, kedudukannya naik, gajinya besar, ngaturnya juga semakin besar. Kalau dahulu dia diberikan tugas 500.000, sekarang karena kedudukannya dia mengerjakan proyek-proyek yang sampai 500 juta. Dia selalu mencari cara bagaimana mengambil barang 5 juta atau 10 juta. Gajinya tidak kecil. Tetapi kelakuannya itu menjadi habit. Kebiasaan. Mengapa Bante? Karena nikmat. Karena menyenangkan. Berhasil dan menyenangkan. Dia akan mengulangi lagi. Kalau sampai dia tidak mendapatkan hasil untuk dirinya sendiri, gak bisa tidur dia. Kuat sekali itu. Panggilan itu kuat sekali. Masih ada 2 cerita lagi. Cerita itu membuat uraian menjadi nyata, Ibu Bapak dan Saudara. Guru Agung kita, Buddha Gautama juga banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan yang mudah untuk menjelaskan
damai yang sulit-sulit. Tapi cerita memindah jam, minta kantong ekstra ini tidak ada di kitab suci. Ada seseorang, ya bisa bapak, bisa ibu, yang kalau ketemu temannya, dia selalu cerita kejelekannya orang lain. Sampai orang itu mengatakan kepada saya, Bante, saya kalau ketemu dengan ibu itu, semuanya itu jelek semua. Sepertinya dia mau mengatakan tetapi tidak keluar bahwa yang baik itu dia sendiri. Tapi itu tidak diomongkan. Dia ceritakan itu jelek. Saya sampai risih, Bante. Yang mendengar itu sampai risih. Karena semua orang yang diceritakan jelek. Saya pernah memancing, Bante. Pada waktu dia menceritakan kejelekannya orang lain itu, saya sengaja memancing. Lalu, jelasnya bagaimana ibu? Wah, malah berkobar-kobar. Saya pernah juga, ibu, bapak, dan saudara, bertemu dengan seseorang, orang barat, yang menceritakan kejelekan-kejelekan si A, si B, si C. Saya mendengar saja. Lalu setelah dia cerita panjang lebar, saya berusaha memberikan komentar. Iya. No anybody perfect in the world. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Dan dia buru-buru menjawab, oh yes, except the Buddha and myself. Mungkin dia merasa, sindiran saya merasa, saya mengatakan, setelah dia cerita panjang lebar, iyalah tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan dia spontan mengatakan, oh benar Bante, yang sempurna itu hanya Sang Buddha dan saya sendiri. Mengapa dia begitu ya? Mengapa dia begitu Bante? Dia mendapatkan kenikmatan. Waktu menceritakan keburukan orang lain itu, senang dia, enjoy. Seolah-olah aku ini gak begitu loh. Aku ini gak begitu. Tapi itu tidak terkatakan. Banyak cerita, banyak contoh. Ini terakhir. Yang terakhir ini sebentar ini. Tetapi ada orang yang mempunyai kebiasaan lain. Dia tidak menjelekkan orang lain. Tetapi dia menceritakan dirinya sendiri. Keunggulan dirinya sendiri. Kalau nanti dia bertemu dengan temannya, dan temannya itu bercerita, spontan komentarnya dia mengomentari dirinya sendiri. Atau keluarganya. Suatu hari dia bertemu dengan temannya. Oh mbak, bu, suamiku itu buka usaha baru. Sekarang buka rumah makan, jual soto. Oh suamiku juga mbak. Berapa hari yang lalu itu buka restoran 3 lagi di pojok sana. Spontan itu. Dia tidak merasa risih, tidak merasa malu. Mengapa bisa ya Bante? Sudah menjadi habit, kebiasaan. Dan kebiasaan itu menyenangkan dia. Sampai temannya cerita begini. Bu, suamiku itu kemarin sudah hati-hati. Kalau dia naik motor itu pelan-pelan.
hati-hatilah. Orangnya itu tidak mau ugal-ugalan itu. Tapi mendadak ada mobil itu, mungkin yang mengendara itu mabuk atau bagaimana, ditabrak suami saya itu. Ya harus ke rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit. Temannya yang mendengar itu tidak memberikan empati, tetapi lebih-lebih lagi Bu, suami saya 3 hari yang lalu itu tabrak mobil, motornya masuk selokan, suami saya sampai gepeng itu, sampai mati baru rumah sakit hidup lagi. Ibu pasti akan menjumpai tipe-tipe seperti ini. Atau mungkin ibu bapak sendiri. Menceritakan kejelekan orang lain. Berhati-hati. Itu nilainya hampir sama meskipun tidak sama. Dengan diri kita sendiri berpikir yang jelek. Anda ingin mencuri sesuatu karena Anda senang benda ini. Mencari kesempatan bagaimana caranya. Atau mungkin sudah bekerja, orang itu mempunyai benda ini cukup banyak. Kalau saya ambil satu dia tidak tahu dan saya butuh. Anda mempunyai pikiran bagaimana mencuri. Anda berpikiran buruk. Lalu Anda menceritakan orang lain mencuri, bukan Anda. Oh, dia mencuri, dia suka mengambil, dia suka nyolong. Pada saat Anda menceritakan orang lain mencuri, apa yang ada di pikiran Anda? Mencuri. Sama saja. Sama saja dengan saudara mempunyai keinginan mencuri. Saudara ingin mencuri, tetapi tidak terlaksana. Tetapi sudah ada keinginan mencuri. Kemudian Anda menceritakan orang lain sekarang yang mencuri. Pada saat Anda menceritakan orang lain mencuri, pikiran Anda buruk. Yang ada di pikiran Anda adalah mencuri. Hampir sama nilainya dengan Anda ingin mencuri. Berhati-hati dengan menceritakan keburukan orang lain. Karena menceritakan keburukan orang lain hampir sama dengan Anda berkeinginan buruk. Karena pikiran itu ada di sini, sama-sama di sini. Ingin buruk juga di sini, menceritakan yang buruk-buruk juga munculnya dari sini. Apakah tidak boleh Bante menceritakan keburukan orang lain? Tidak ada gunanya. Kalau tidak sangat terpaksa dengan tujuan yang baik, tidak perlu menceritakan keburukan orang lain. Kalau menceritakan kebaikannya, sangat baik. Dia suka menolong, dia suka membantu, dia jujur. Maka yang Anda pikirkan adalah baik. Menolong, membantu, jujur. Anda mengisi pikiran Anda dengan yang baik. Meskipun Anda hanya menceritakan kebaikan orang lain. Dan secara psikologis, menceritakan kebaikan orang lain bisa mendorong Anda, mendorong ibu bapak dan saudara, untuk mencontoh perbuatan itu. Oleh karena itulah, ibu bapak dan saudara, di dalam 8 unsur jalan mulia yang nomor 6, Guru Agung kita mengajarkan sama wayama, usaha yang benar. Usaha di sini bukan usaha mencari duit, bukan. Usaha mental. Ada 4 macam usaha. Yang pertama, hal-hal yang buruk-buruk yang sering Anda lakukan, berhentilah. Kalau tidak berhenti, nanti kekuatan untuk melakukan lagi semakin kuat.
Kalau Anda sering meminta tas ekstra, stoplah. Kalau itu dilakukan terus-menerus, keinginannya menjadi lebih kuat. Stoplah, berhentilah. Di rumahnya itu sampai koleksi tasnya itu banyak sekali. Tidak dipakai. Tapi dia mendapatkan yang baru itu senang sekali. Gratis. Yang kedua, yang buruk-buruk yang belum pernah dilakukan, jangan dilakukan. Karena sekali dilakukan, itu ada di dalam ingatan kita. Kalau sekali dilakukan membawa kenikmatan, bisa ingin mengulang lagi. Kalau itu diulang berkali-kali-kali, menjadi habit. Menjadi ketagihan. Anda akan diikat oleh kenikmatan itu. Yang ketiga, yang baik-baik, yang sudah sering dilakukan, lakukanlah terus. Yang keempat, yang baik-baik yang belum pernah dilakukan, lakukanlah sekarang. Suka menolong, bermeditasi, memberikan nasihat, memaafkan mereka yang lain, dan lain-lain. Dan, ibu bapak dan saudara-saudara, usaha ini harus kita lakukan sendiri. Menghentikan yang buruk, tidak melakukan yang buruk, melanjutkan yang baik, menambah yang baik, harus kita lakukan sendiri. Orang lain tidak bisa membuat saudara berhasil. Termasuk para guru, termasuk guru agung kita. Guru-guru kita, guru agung kita hanya memberikan petunjuk jalan. Mendorong kita, mengingatkan kita. Tetapi untuk mampu mengendalikan diri, harus kita sendiri. Guru agung kita pernah memberikan perumpamaan. Seperti seorang pemain sirkus. Pemain sirkus ini bisa jalan di atas tali yang dibuat dari kawan. Tidak terjatuh dia. Dan kadang-kadang tali itu 10-20 meter dari ubin ini. Panjang. Dia berjalan di atas tali. Membawa galah. Tidak jatuh. Siapa yang membuat dia bisa berjalan di atas tali tidak jatuh sebagai pemain sirkus? Guru agung kita mengatakan dia harus latihan sendiri. Guru sirkus tidak bisa membuat dia mencari keseimbangan. Anda harus latihan. Latihannya mungkin pertama kali ya tidak tinggi-tinggi. Dari lantai mungkin 1 meter atau 2 meter. Bawahnya ada matras. Karena kalau dia jatuh tidak ada matras, pecah nanti kepalanya. Kemudian naik. Guru sirkus hanya mengatakan, jangan tegang, rileks, cari keseimbangan. Pikiran jangan kemana-mana, konsentrasi, rileks. Hanya itu. Siapa yang bisa membuat dia seimbang? Dia sendiri. Siapa yang membuat Anda bisa mengendalikan diri Anda dari perbuatan-perbuatan yang buruk? Anda sendiri. Orang lain tidak bisa. Di zaman Sang Buddha belum ada sepeda. Kalau sudah ada sepeda, mungkin contohnya naik sepeda. Waktu Anda sekalian, ibu bapak dan saudara naik sepeda kan begitu tuh. Jatuh. Orang lain membantu hanya memegang dari belakang. Setelah bisa kemudian dilepas pelan-pelan, jatuh. Sampai berdarah, ayo lagi. Melatih lagi, ayo lagi. Jangan khawatir. Yang lain bisa, mengapa kamu tidak bisa? Akhirnya bisa. Setelah bisa, tidak hanya sepeda. Dia bisa naik motor. Dengan satu tangan. Yang satu
Tidak jatuh. Lebih bahaya. Karena latihan. Siapa yang mampu mengendalikan yang buruk-buruk dari perilaku kita, kita sendiri. Orang lain tidak bisa membuat kita berhasil. Anda harus melatih. Gagal melatih kembali, gagal melatih kembali, gagal melatih kembali. Kalau Anda tidak mau menghentikan yang buruk menjadi semakin kuat. Apalagi kalau diulangi. Itu persoalan memindah jam. Kebiasaan melihat jam. Kebiasaan membuang sampah di sini. Kebiasaan minum kopi. Kebiasaan minta tas tambahan. Kebiasaan membicarakan orang lain. Hanya itu, apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Tidak mudah untuk dihentikan. Kalau tidak ada tekad yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, sulit untuk menghentikan kebiasaan yang sudah menjadi, yang memberikan kenikmatan seperti menjadi sifat kita. Itulah perlunya sila. Mengendalikan diri. Supaya yang buruk-buruk tidak menjadi kebiasaan kita. Hubungan sila dengan pikiran kita, supaya yang buruk-buruk tidak menjadi kekuatan pikiran kita untuk melakukan kembali. Latihan yang kedua, meditasi. Samadhi. Meditasi ketenangan. Bagaimana Bante caranya? Cara apa saja Ibu Bapak dan Saudara yang diajarkan oleh Guru Agung kita? Apakah meditasi cinta kasih, metta bhavana? Apakah meditasi memperhatikan nafas? Apa gunanya Bante meditasi itu? Untuk membersihkan pikiran kita. Supaya pikiran kita tidak diisi dengan habit-habit, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tidak ada cara lain Ibu Bapak dan Saudara membersihkan pikiran selain dengan meditasi. Tidak ada cara lain. Saya ingin menggambarkan kepada saudara. Pikiran itu lebih ganas. Lebih buruk dibandingkan dengan ucapan dan perbuatan kita. Kita tidak mungkin mengucapkan apapun yang kita mau, melakukan apapun yang kita mau karena lingkungan. Malu dengan suami, dengan istri sendiri, dengan anak-anak, dengan lingkungan. Anda menyeleksi apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya lakukan. Meskipun Anda kepingin, Anda tidak melakukan itu. Karena lingkungan. Kita tidak bicara dhamma, tidak bicara sila, tidak bicara agama. Karena lingkungan, Anda malu. Tetapi kalau pikiran bagaimana Ibu Bapak dan Saudara? Anda bisa berpikir apa saja, orang lain tidak tahu. Dari yang paling rendah, yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling kejam, sampai ingin mencapai kesucian, ingin menjadi Buddha, Anda bisa memikirkan itu. Seenak Anda. Termasuk yang buruk-buruk, Bante. Iya. Suami atau istri yang duduk di samping Anda, teman Anda tidak akan tahu. Anda berpikir apa, dia tidak tahu. Karena itu pikiran bisa menjadi sangat liar sekali. Anda bisa berpikir sesuka Anda. Sangat baik, sangat mulia, dan sangat jorok, sangat buruk. Sekeliling Anda tidak akan tahu. Dia sedang mikirkan apa Anda tidak tahu. Mukanya tenang-tenang saja, senyum-senyum saja.
Tetapi Bante, kan ada orang yang bisa membaca pikiran orang. Iya, tetapi berapa banyak? Kalau orang yang bisa membaca pikiran orang, dia tidak mengarahkan pikirannya kepada kita, kepada seseorang, dia tidak mengarahkan pikirannya pada seseorang, dia tidak otomatis tahu. Kalau dia mempunyai kesaktian, mempunyai apinya, dia mengarahkan pikirannya pada seseorang yang dia ingin tahu, dia baru tahu. Kalau dia tidak mengarahkan, tidak otomatis tahu. Lah, kalau otomatis tahu, orang itu tidak bisa tidur, saudara. Di rumah ada 10 orang, dia tahu semua. 10 orang ini mikir kenapa semua, tahu semua dia. Pusing dia. Tidak sempat tenang. Dia keluar, naik bis ke kendaraan umum, semua orang mikir kenapa, dia tahu semua. Tidak mungkin. Kalau dia mengarahkan kemampuannya itu kepada seseorang, dia tahu pikiran seseorang. Kalau tidak, dia tidak tahu. Apalagi ibu, bapak, dan saudara yang tidak mempunyai kemampuan. Tidak punya kemampuan membaca pikiran orang lain. Tetangga Anda, teman duduk Anda, belakang Anda, depan Anda, anak Anda sendiri memikirkan apa Anda tidak tahu. Itulah pikiran. Liar sekali. Ganas sekali. Tidak bisa diselesaikan dengan peraturan agama. Tidak bisa diancam. Jangan berbuat buruk. Jangan melakukan begitu. Memalukan. Akibatnya berbahaya. Bisa. Jangan berpikir begitu. Sulit. Kalau dia berpikir begitu, kita tidak tahu. Ya, tentu ada akibatnya. Tetapi pikiran lebih bebas dari ucapan dan perbuatan. Karena itu hanya dengan meditasi bisa membersihkan pikiran. Pada saat pikiran kita hanya memegang satu objek yang baik atau yang netral, pikiran kita tidak memikirkan yang lain-lain. Batin kita pada saat itu menjadi tenang, menjadi bersih. Tetapi, yang kotor-kotor itu bersembunyi masuk ke yang lebih dalam, lebih halus. Dan itu harus dibersihkan dengan meditasi yang lebih dalam. Kalau samadhi itu diterjemahkan dengan meditasi, ketenangan, maka panya itu boleh diterjemahkan dengan meditasi, kesadaran. Meditasi vipassana. Apa bedanya, Bante? Bedanya adalah menggunakan kesadaran, Ibu, Bapak, dan Saudara. Dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat Anda merasa senang, Anda tahu. Pada saat Anda merasa jemu, Anda tahu. Pada saat Anda berpikir yang baik-baik, Anda tahu. Pada saat Anda ingin yang buruk-buruk, Anda tahu. Tahu saja. Tahu itulah meditasi. Janato Passato dalam bahasa Bali. Sang Buddha mendefinisikan dengan Janato Passato. Tahu dan melihat. Bukan melihat dengan mata, tetapi melihat dengan kesadaran. Timbul niat yang buruk, tahu. Timbul keinginan yang luhur, yang baik, ingin menolong, ingin membantu, ingin meditasi, tahu. Timbul keinginan untuk selingkuh, untuk mencuri, untuk tidak baik, tahu. Tahu pikiran yang muncul, tahu perasaan yang muncul. Itulah meditasi yang lebih dalam. Meditasi yang bisa membersihkan kotoran batin yang lebih halus. Ibu, Bapak, dan Saudara. Oleh karena itulah, saya ingin memberikan kata kunci. Ini sudah 1 jam. Dari uraian yang cukup panjang ini,
Apa Bante yang paling mudah yang harus saya ingat-ingat? 2 hal. Yang pertama, jangan melakukan yang buruk. Karena kalau Anda melakukan yang buruk, itu adalah permulaan membangun kekuatan bawah sadar yang buruk. Kalau ini menjadi kuat, nanti sulit untuk mengatasi. Yang kedua, lakukanlah yang baik-baik dengan kesadaran. Karena banyak sekali kesadaran itu akan membantu kita. Membebaskan keruwetan pikiran kita. Menjaga pikiran kita. Menenteramkan kita. Saya pernah bertemu dengan seorang tua. Dia rajin ke wihara, dia rajin membawa makanan. Tapi ibu ini jalannya tidak begitu stabil. Sering jatuh masuk rumah sakit. Saya mengatakan, ibu, cobalah ibu. Jangan tergesa-gesa. Jalan dengan kesadaran. Dia tidak ngerti apa itu kesadaran. Lakukan segala sesuatu ibu kalau bisa ya. Semaksimal mungkin dengan kesadaran. Itu sangat berguna. Dia tidak mengerti apa yang saya maksudkan dengan kesadaran. Dia mengatakan, saya datang ke wihara ini dengan kesadaran saya kok Bante. Tidak ada yang memaksa. Lah. Salah paham ini. Kesadaran dalam meditasi itu adalah memperhatikan. Dalam bahasa daerah dikatakan gateke. Jadi kalau ibu jalan kaki, berjalan, perhatikanlah itu langkahnya itu digateke, diperhatikan. Jangan meleng. Berjalan di sini tapi pikirannya di rumah. Oh, dia tahu. Waktu saya mengatakan perhatikan, itu ibu. Kakinya itu waktu jalan diperhatikan, digateke itu. Tahu dia. Oh ya. Sekarang dia jalan dengan pelan-pelan. Jatuhnya berkurang. Waktu jalan pikiran ibu pada kakinya ibu itu. Jangan mikirkan yang lain dulu. Ibu nanti tidak akan mudah jatuh. Dan itu meditasi. Itu meditasi. Ada satu contoh lagi. Seseorang di desa kecil, ya seperti kota tapi masih desa. Suatu hari liburan panjang. Dengan keluarganya, dia naik mobil, ingin piknik. Misalnya dari Jogja mau ke Semarang. Dari salah satu desa di Jogja mau ke Semarang. Berangkat dia. 1 jam dia mengendarai mobil. Istrinya berkata pada suaminya, Pak, tadi kompor sudah saya matikan belum ya? Lalu rumah rasanya belum saya kunci. Mah, pikir yang benar, Mah. Lupa saya. Udah belum? Ya rasanya udah, tapi belum. Dia mau telepon, dia tidak bisa. Karena itu liburan panjang, teman-temannya pergi semua. Stres dia. Pak, mumpung belum jauh, kita pulang aja dulu untuk memastikan. Nah, kita sudah jalan 1 jam. Sudah separuh ini. Nah, nanti kalau rumah kita dimasuki maling bagaimana? Pulang dia. Pulang dilihat. Oh, kompor sudah dimatikan. Pintu sudah dikunci. Ya, Mama kok lupa bagaimana tadi? Karena dia melakukan itu cepat-cepat, tidak dengan kesadaran.
Kalau dia mematikan kompor dengan kesadaran, klek. Jadi waktu dia mematikan kompor, pikirannya ke Semarang, belonjo, cari tas tambahan, yang gratis-gratis. Ya. Waktu dia tutup pintu juga anaknya rewel, tutup saja, klek, dia pergi. Dia tidak melakukan itu dengan kesadaran. Dia tersiksa. Kalau dia mematikan kompor dengan kesadaran, dia mengunci pintu dengan kesadaran, pikiran dia di situ. Klek. Suaminya tanya, "Mah, rumah udah dikunci?" Sudah. Kompor udah dimatikan? Sudah. Jelas, Mah? Jelas. Saya melakukan dengan kesadaran. Itulah meditasi kesadaran. Menggunakan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari akan membebaskan saudara dari bermacam-macam keruwetan pikiran. Jadi meditasi itu tidak hanya duduk diam saja ya Bante. Tidak. Orang berpikir kalau kita bisa duduk diam meditasi makin lama makin bagus. Oh ya kalah dengan patung Buddha. Buddha rupa duduk paling lama. Hadirnya kesadaran dalam keseharian, justru itulah meditasi yang sangat penting. Sehari sekali duduk meditasi untuk menghadirkan kesadaran. Tetapi yang lebih penting dari sehari sekali duduk, menggunakan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui perasaan yang muncul, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Pikiran yang baik, yang buruk, yang jelek, yang mulia. Tahu. Kesadaran itu akan membebaskan kita